Tahun 1820, Edward lahir di Belanda dari pasangan Engel de Westdekker dan Sidela Edgesplein. Saat di Belanda, ia pernah bekerja sebagai karyawan di perusahaan tekstil Van der Velde. Tahun 1838, ia memutuskan pergi ke Hindia Belanda dan bekerja di Algemene Rekenkamer sebagai konteler di Sumatera Barat. Kemudian dipindahkan ke Baglen Manado Ambon untuk menjadi asisten residen. Tugasnya mendampingi bupati agar melakukan tugas yang sesuai dengan keinginan pemerintah kolonial. Asisten residen memiliki kewajiban untuk melindungi rakyat pribumi di wilayah kerjanya dari kesewenang-wenangan bupati di daerah tersebut. Tugas ini nyatanya sangat sulit dijalankan karena tidak mudah membuktikan adanya kesewenang-wenang yang dilakukan bupati kepada rakyatnya. Masyarakat tidak berani untuk bersaksi bahwa bupatinya berbuat sewenang-wenang. Hal ini menyulitkan asisten residen untuk membuktikan kesalahan si bupati, karena tidaklah mungkin asisten residen bisa menuduh tanpa bukti. Tuduhan tanpa bukti akan membuat pejabat pribumi menjadi marah dan pemerintah kolonial tidak ingin bermasalah dengan pejabat, sehingga asisten residen sangat mungkin dipecat dengan mudah. Sesuatu menjadi asisten residen di Lebak, ia mendampingi seorang bupati bernama Raden Adipati Kartanata-Negara. Ia menjadi asisten residen saat pendahulunya meninggal dunia. Lalu, saat menjadi asisten residen di Lebak, ia melihat adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh bupati dan keluarganya. Hal inilah yang mendasari penulisan karyanya yang fenomenal Max Havelaar atau Lelang Kopi Maskapai Dagang Belanda, dengan nama samaran tertulis sebagai Multatuli. Max Havelaar menceritakan pengalamannya saat menjadi asisten Lebak, di mana ia menjumpai banyak penindasan yang dilakukan bupati dan keluarganya. Karyanya menceritakan tanpa menyebut nama aslinya, misalnya namanya sendiri yang diganti menjadi Max Havelaar, namun namanya tidak diganti adalah nama Bupati Lebak. Buku ini menceritakan bupati dan keluarganya sering memeras dengan mengambil kerbau yang dimiliki oleh warga. Masyarakat juga dimanfaatkan untuk menggarap lahan-lahan milik bupati tanpa diberikan ganti rugi. Keluarga bupati yang meminta bantuan jika tidak mendapatkannya dari bupati, maka akan memintanya kepada rakyat atas nama Bupati Lebak. Pemerasan ini diperparah dengan adanya pajak tanah yang harus dibayarkan kepada bupati yang tidak dapat dibayar oleh warga karena sudah bekerja paksa untuk sang bupati. Beberapa warga yang tidak kuat memutuskan untuk melarikan diri ke daerah lain, sedangkan beberapa memberanikan diri melapor kepada asisten residen.
Doosdekker yang prihatin melihat penderitaan rakyat yang dilakukan oleh Adipati Lebak dan keluarganya. Ia pun melapor kepada polisi setempat dan para pejabat atasannya. Namun, laporan Doosdekker tidak pernah ditindaklanjuti. Karena pejabat atasannya tidak ingin berurusan dengan Bupati Pribumi. Doosdekker pun dipindahkan dari tempat tugasnya saat ini. Namun, Doosdekker menolak dan memutuskan untuk berhenti bekerja. Novel tersebut diakhiri dengan pengunduran diri Doosdekker tanpa menceritakan kelanjutan warga Lebak yang tertindas bupatinya. Saat diterbitkan di Belanda, buku Max Havelaar sangat menggemparkan Eropa, khususnya Belanda, karena membongkar penindasan yang terjadi di Hindia Belanda. Di Belanda, novel Max Havelaar dengan cepat membuat gerah kalangan konservatif yang mendukung kolonialisme. Namun, di kalangan kaum liberal, kehadiran buku ini tidak hanya disambut baik, namun juga mengilhami mereka untuk mendesak pemerintah Belanda agar memperlakukan rakyat pribumi di Hindia Belanda secara lebih baik. Desakan kaum liberal ini berhasil memaksa pemerintah kolonial menjalankan politik etis atau politik balas budi kepada rakyat. Lewat politik etis yang salah satunya berbentuk pemberian kesempatan bersekolah bagi kaum bumi putra. Di kemudian hari, lahir kaum terpelajar dari kalangan pribumi. Hal yang pada akhirnya justru membuat bumerang bagi kekuasaan kolonial Belanda itu sendiri. Karena dari kalangan kaum terpelajar itulah lahir sejumlah aktivis pergerakan kebangsaan yang berupaya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.